Penerapan segitiga restitusi di SDN 05 Serukam dengan kasus pertama. Raisya terlibat cekcok dengan Velia karena Velia selalu memanggil nama Raisya dengan sebutan nama orang tuanya. Raisya emosi, lalu menarik jilbab Velia dan mencubit telinganya, sehingga terjadilah keributan di kelas. Berikut cuplikannya. Siang, Bu. Raisya, tadi Ibu dengar nih dari salah seorang teman Raisya di kelas, katanya Raisya lagi ada masalah ya? Apa yang terjadi? Bolehkah Ibu guru bantu? Iya, Bu. Tadi pagi pas mau berbaris di halaman sekolah, saya diajak oleh Velia, Bu. Dia selalu memanggil saya dengan sebutan nama orang tua saya, Bu. Saya tidak suka itu. Kesel jadinya, Bu. Oh, begitu. Pasti kamu marah dan kesal. Ibu juga akan melakukan hal yang sama jika Ibu diajak seperti itu. Nah, apa yang akan Raisya lakukan pada saat itu? Ya, saya langsung menarik jilbabnya dan mencubit telinganya lah, Bu. Habisnya saya kesel banget, Bu. Oh, begitu. Pasti Raisya melakukan hal yang seperti itu ada alasannya, bukan? Iya, Bu. Iya, Bu. Masa saya diam saja? Saya langsung bela diri lah. Masa dia panggil saya dengan sebutan nama orang tua saya? Kan saya juga punya nama sendiri. Ya wajarlah, mempertahankan diri itu sesuatu hal yang sangat penting kan untuk kamu. Tetapi Raisya tidak berbuat lebih gegabah lagi kan, untuk hanya mencubit telinga dan menarik jilbabnya saja. Iya, Bu. Untung saya masih bersabar dan menahan diri dan menarik jilbab serta mencubit telinganya saja. Padahal udah gemes banget saya, Bu. Ya pastilah, kamu lebih memilih untuk bersabar dan tetap bertahan. Tetapi Raisya tidak akan melakukan tindakan yang lebih gegabah lagi, bukan? Oke, nah sekarang nih coba kita teliti lagi sikapnya Raisya yang mencubit telinganya Velia sehingga menarik jilbabnya juga ya. Nah, menurut Raisya, tindakan Raisya ini sudah sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah kita buat, keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan dengan prinsip Raisya sendiri? Enggak lah, Bu. Capek belajar terus. Jadi kira-kira menurut Raisya, keyakinan kelas dan prinsip yang mana nih yang kurang sesuai dengan keinginan Raisya? Ya, sebenarnya saya sangat menghargai orang lain dan cinta kerukunan. Mungkin saat itu saya sedang emosi dan sulit mengendalikan diri. Jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai dan hidup rukun itu penting bagi kamu? Iya, Bu. Ya, setuju. Kita harus saling menghargai dan saling hidup rukun. Namun, ada juga keyakinan yang harus kita sepakati saat kita sedang marah, bukan? Saya harus lebih proaktif dengan diri saya sendiri dan harus tetap bersabar dengan diri saya sendiri dalam masalah dan harus berpikir untuk tidak gegabah dalam melakukan suatu tindakan. Kira-kira Raisya bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia lah, Bu. Kalau Raisya mau memperbaiki masalah ini, Raisya mau menjadi orang yang seperti apa? Mungkin saya akan menjadi orang yang bersabar dan bisa menahan diri. Kali ya, Bu? Ya, menurut kamu bagaimana menjadi orang yang seperti itu? Ya bangga lah bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini. Terima kasih ya Raisya. Iya, Bu. Oke. Raisya, tadi Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang Raisya hadapi. Nah, bagaimana perasaan Raisya sendiri, Nak? Raisya merasa begitu senang, Bu, karena menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini. Raisya merasa senang dan tidak terhakimi, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama, Nak. Anak Ibu. Ya. Baiklah,
Berikut ini merupakan kasus kedua dari penerapan segitiga restitusi, yaitu Alif terlibat cekcok dengan Nugi karena Nugi selalu mengejek Alif dengan sebutan anak manja alias bencong. Alif emosi, lalu Alif menimpuk punggung Nugi menggunakan penghapus pensil, sehingga terjadilah keributan di kelas. Berikut cuplikannya, selamat menyaksikan. Alif, selamat siang nak. Alif, tadi ibu mendapat laporan dari salah seorang guru tiket. Katanya Alif lagi ada masalah ya? Ada yang bisa ibu bantu nak? Iya Bu, tadi pada jam istirahat pagi saya mau makan nasi goreng di kelas. Saya diajak sama Nugi Bu. Saya dibilang namanya alias bencong. Oh begitu. Pasti kamu marah dan kesal. Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang akan Alif lakukan pada saat itu? Ya, saya kemudian pada saat itu menimpuk punggungnya pakai penghapus Bu. Oh begitu. Kamu melakukan hal itu pasti karena ada alasannya bukan? Iyalah, masa saya diam saja? Ya saya bela diri lah Bu. Masa saya dibilang anak manja? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu adalah sesuatu hal yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Untung hanya menimpuk dia pakai penghapus ya. Iya Bu, untung saya masih bersabar dan hanya menempel punggungnya pakai penghapus. Ya. Itu pula tidak kena punggungnya Bu. Habis dia pandai ngelak, sudah gemes banget, malah mesti saya bela diri lah. Ya pastilah, tapi kamu tetap memilih untuk bertahan dan bersabar. Kamu memilih tidak berbuat yang lebih parah lagi bukan? Iya. Oke, nah sekarang coba kita bahas lagi, kita tindak lanjuti lagi nih tentang perilaku Alif yang menimpuk Nugi pakai penghapus ya. Kira-kira sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang Alif buat atau dengan prinsip Alif sendiri nih? Enggak lah Bu, capek berantem terus. Oke, jadi kira-kira keyakinan kelas yang mana nih yang kurang sesuai dengan keinginan kamu Alif? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain dan saya cinta kerukunan. Mungkin saat itu saya sedang emosi dan sulit mengendalikan diri saya sehingga kita menentukan sikap itu. Ya, kamu meyakini tidak bahwa menghargai dan hidup rukun itu penting buat kamu? Yakin Bu? Ya, setuju. Kita harus saling menghargai dan harus saling hidup rukun. Namun, ada juga keyakinan yang harus kita sepakati di saat kita sedang marah, bukan? Saya harus lebih proaktif dengan diri saya sendiri. Saya bisa lebih bersabar dan bisa mengendalikan emosi saya ketika ada masalah dan harus berpikir tidak gegabah dalam melakukan suatu tindakan. Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu? Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Bu, dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya banggalah menjadi orang yang sabar dan bisa menahan diri. Baiklah, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, oke, baik. Terima kasih Alif. Apakah Alif sudah merasakan agak lega sekarang? Sudah Bu. Oke, terima kasih ya Alif. Dengan adanya penyelesaian masalah tadi dengan kegiatan restitusi yang Ibu lakukan, bagaimana perasaan Alif nak? Senang banget Bu, dengan ada tiga diskusi, saya merasa tidak terhakimi Bu. Merasa. Terima kasih Bu. Oke.